Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Fajar Khairullah dari Teknik Informatika di Universitas Pelita Bangsa. Pada video ini, saya akan menjelaskan materi pertemuan kedua, yaitu tentang teknologi jaringan dalam Internet of Things. Untuk mata kuliah pengembangan sistem informasi dan aplikasi IoT. Sebelum kita masuk ke materi, kita harus paham dulu bahwa IoT itu adalah konsep di mana berbagai perangkat fisik seperti sensor, aktuator, alat kesehatan, kendaraan, atau bahkan peralatan rumah tangga bisa saling terhubung ke internet dan bertukar data secara otomatis tanpa adanya campur tangan manusia. Supaya perangkat-perangkat tersebut bisa saling berkomunikasi, dibutuhkan yang namanya teknologi jaringan. Nah, disinilah peran penting teknologi jaringan dalam IoT. Dalam IoT, nggak semua perangkat itu pakai jaringan yang sama. Pemilihan jaringan itu tergantung pada kebutuhan jarak, kebutuhan kecepatan, dan konsumsi daya. Yang pertama itu ada perangkat Wi-Fi. Wi-Fi adalah jaringan yang paling umum yang kita gunakan sehari-hari. Nah, dalam IoT, Wi-Fi itu biasanya digunakan untuk perangkat yang membutuhkan kecepatan data tinggi kayak CCTV, terus Smart TV, atau perangkat smart home lainnya. Lalu yang kedua itu ada Bluetooth. Nah, Bluetooth ini tuh digunakan untuk komunikasi jarak dekat seperti smartwatch yang terhubung ke handphone. Nah, dalam IoT ini ada versi khusus yang disebut Bluetooth Low Energy atau BLE yang dirancang untuk hemat daya. Lalu yang ketiga ini ada cellular 4G or 5G. Nah, jaringan seluler seperti 4G dan 5G itu digunakan ketika perangkat IoT membutuhkan koneksi luas dan mobilitas yang tinggi. Yang terakhir ini ada LoRa atau long range. Nah, LoRa ini adalah teknologi jaringan jarak jauh dengan konsumsi daya yang sangat rendah. Biasanya LoRa itu digunakan untuk smart agriculture, monitoring lingkungan, dan pelacakan kontainer. Nah, setelah tahu jenis-jenisnya, kita lanjut ke keuntungan teknologi jaringan dalam IoT. Keuntungannya itu yang pertama ada konektivitas luas dan global. Jadi teknologi jaringan itu memungkinkan perangkat IoT terhubung tidak hanya dalam suatu ruangan atau satu kota, tapi juga bisa lintas negara. Yang kedua itu ada efisiensi energi. Nah, banyak perangkat IoT bekerja menggunakan baterai atau energi terbarukan. Teknologi kayak LoRa dan BLE itu dirancang buat hemat daya supaya perangkat bisa bertahan lama tanpa sering harus ganti baterai. Yang ketiga itu skalabilitas. Jadi IoT itu bisa berkembang dari sistem kecil jadi yang sangat besar. Contohnya kayak awalnya cuma smart home nih, terus kita berkembang lagi ke smart building, atau bahkan bisa berkembang lagi menjadi smart city. Nah, lalu yang terakhir itu kinerja andal dan cepat. Nah, dalam beberapa aplikasi kayak mobil otonom atau sistem medis rumah sakit, keterlambatan pengiriman data itu bisa jadi sangat berbahaya. Karena itu dibutuhkan jaringan yang cepat, stabil, dan memiliki latensi yang rendah. Nah, setelah keuntungannya, kita juga harus tahu nih tantangan dan perkembangannya. Meskipun si teknologi jaringan dalam IoT ini punya banyak keuntungan, IoT juga punya tantangan kayak keamanan data, privasi pengguna, dan kompleksitas untuk manajemen jaringan. Nah, untuk mengatasi hal itu tuh saat itu sudah dikembangkan yang namanya teknologi 5G, lalu integrasi AI untuk manajemen jaringan, dan standar keamanan IoT yang lebih kuat. Jadi bisa disimpulkan bahwa teknologi jaringan ini merupakan bagian penting dalam Internet of Things karena ini memungkinkan berbagai perangkat untuk saling terhubung dan bertukar data secara cepat dan efisien. Dengan adanya berbagai teknologi jaringan kayak Wi-Fi, Bluetooth, seluler, dan LoRa, IoT itu bisa diterapkan di banyak bidang contohnya kayak di rumah pintar, di kesehatan, industri, bahkan sampai smart city. Saya rasa itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.